Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arici Deni dari kelas 10B absen 25. Saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Pada awalnya, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi dan sumber daya. Nah, jaringan komputer ini membawa banyak manfaat dan saya akan menyebutkan 5 dari banyak manfaat tersebut. Yang pertama adalah memudahkan berbagi data. Daripada dengan cara konvensional, ada komputer jaringan yang memudahkan orang untuk dapat mengakses data lebih cepat yang tersimpan di server melalui jaringan internet. Nah, yang kedua adalah mengamankan data rahasia. Jaringan komputer memiliki fungsi utama untuk pengamanan data rahasia yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya jaringan komputer, data yang keluar masuk dapat terpantau sehingga tidak mudah dicuri. Nah, yang ketiga adalah menghemat uang. Dengan menggunakan jaringan komputer, perusahaan dapat menghemat peralatan yang digunakan, misalnya printer. Dengan adanya jaringan komputer, satu printer dapat digunakan oleh lebih dari satu komputer. Lalu, manfaat yang keempat adalah memudahkan komunikasi antar divisi. Dengan mengaplikasikan jaringan komputer, setiap divisi dan personal dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan efisien. Yang kelima adalah mempermudah akses data ke dalam server. Dengan adanya server, siapapun dalam lingkup perusahaan yang membutuhkan data penting akan mengakses dengan lebih mudah. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang konsep client server. Client server adalah software atau perangkat lunak yang menghubungkan sistem server dan sistem client yang berkomunikasi melalui jaringan komputer. Kerangka kerja client server bergerak dua arah dan bertugas sebagai program web browser yang memberikan informasi kepada user yang ada di seluruh dunia. Nah, untuk beroperasi, client server membutuhkan IP address dan server tersendiri dan halaman website. Penjelasan mudahnya adalah seperti ini. Client meminta suatu informasi kepada server, lalu server memberikannya kepada client. Klien dapat memintanya kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan jaringan browser, dan klien merupakan pengguna informasi dari server yang dituju. Nah, untuk membangun jaringan diperlukan beberapa elemen dasar. Yang pertama adalah LAN card. Nah, LAN card ini bertujuan agar sistem antara server itu dapat saling terhubung dengan workstation. Yang kedua adalah konektor RJ45. Nah, RJ45 ini adalah hardware yang digunakan untuk menghubungkan antara port LAN card dengan kabel. Nah, yang ketiga adalah kabel jaringan. Kabel jaringan ini ada 3, yaitu yang pertama adalah kabel koaksial. Nah, kabel ini hanya memiliki satu konduktor yang berada di pusat kabel. Nah, yang kedua adalah kabel OTP. Kabel OTP ini merupakan kabel yang umum dan sering digunakan pada jaringan lokal. Yang ketiga adalah kabel fiber optik saliran transmisi. Nah, kabel ini merupakan sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Nah, yang keempat adalah hub. Hub adalah hardware yang menjadi central connection point pada suatu jaringan. Nah, yang kelima adalah switch. Switch ini memiliki fungsi yang sama seperti hub, yaitu dapat membantu memecahkan dan memecahkan jaringan lokal. Yang keenam adalah bridge. Bridge memiliki fungsi utama untuk menjembatankan jaringan. Nah, yang ketujuh adalah router. Router memiliki komputer melewatkan
Router memiliki kemampuan melewatkan paket IP dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Yang kedelapan adalah access point. Access point ini hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun dari broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN atau wireless area network. Nah, saya akan membahas tentang jenis-jenis jaringan. Yang pertama adalah Personal Area Network atau PAN. Nah, PAN ini adalah jaringan komputer yang digunakan untuk transmisi data antar perangkat pribadi. Nah, yang kedua adalah LAN. LAN ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam area terbatas. Yang ketiga adalah Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan para pengguna dengan sumber daya komputer pada sebuah area geografis. Nah, yang keempat adalah Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. WAN adalah jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi yang membentang di atas jarak geografis yang sangat luas. Nah, saya juga akan membahas tentang topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi jaringan interkoneksi. Nah, topologi jaringan ini ada banyak macamnya. Yang pertama adalah topologi ring atau disebut dengan cincin. Dalam topologi cincin, setiap komputer terhubung ke komputer lain dan seterusnya sampai kembali ke komputer yang pertama, lalu membentuk lingkaran yang disebut dengan cincin. Yang kedua adalah topologi bus. Nah, topologi bus ini sebagai antrian dan hanya menggunakan satu kabel koaksial. Yang ketiga adalah topologi star. Nah, topologi star ini berbentuk seperti bintang karena sebuah komputer yang terhubung ke hub atau switch dengan kabel UTP. Yang keempat adalah topologi mesh. Dalam topologi ini, setiap komputer akan terhubung ke komputer lain pada jaringan menggunakan kabel tunggal. Lalu, topologi yang terakhir adalah topologi tree. Topologi tree ini menggunakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis. Sekian saja penjelasan dari saya tentang jaringan komputer. Maaf jika ada salah tutur kata. Sekian dari saya, terima kasih.